Selamat datang di Irwan Cetes Channel. Teman-teman, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang lumayan viral di media sosial. Di dalam video tersebut ada seorang turis yang berasal dari India itu sedang berdebat atau sedikit bersitegang dengan pemuka agama Hindu yang ada di Bali. Di dalam keterangan video tersebut, akar atau penyebab dari permasalahan atau perdebatan itu adalah ketika turis yang berasal dari India ini mengkritik agama Hindu yang ada di Bali. Menurutnya, agama Hindu yang di Bali itu sudah terlalu jauh berbeda dengan agama Hindu yang ada di India. Jadi, turis ini tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada di Bali. Di luar dari video itu, kita sebagai orang awam memang bisa melihat perbedaan yang cukup kontras antara Hindu India dan Hindu Bali. Kita biasa melihat di media televisi atau di media internet bagaimana cara beribadah, tempat ibadahnya, dan juga hari rayanya itu cukup berbeda. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas perbedaan-perbedaan dari agama Hindu India dan juga agama Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Dan juga apa penyebab kenapa perbedaan ini bisa terjadi. Jadi tidak usah berlama-lama, ayo kita tanya Google. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di Hindu India dan Hindu Bali, kita akan sedikit membahas tentang sejarah dari agama Hindu itu sendiri. Agama Hindu adalah agama yang berkembang di lembah Sungai Indus yang ada di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Awalnya agama Hindu ini disebut agama Brahma yang dibawa oleh bangsa Arya dari Asia Tengah. Nah, ketika bangsa Arya ini melakukan penaklukan ke wilayah India, di mana di situ ada bangsa Dravida, bangsa asli India, itu akhirnya membuat bercampurnya kedua kebudayaan dan kepercayaan kedua bangsa ini. Jadi kenapa dinamakan agama Hindu? Karena agama ini berkembang di sekitaran lembah Sungai Indus atau Sungai Sindhu kalau bahasa Indianya. Nah, agama Hindu sendiri masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-1 menurut penelitian dari para arkeolog, dan akhirnya berkembang dengan pesat di abad ke-4 dan abad ke-5 ketika kerajaan-kerajaan yang dulu ada di Nusantara itu akhirnya mengadopsi agama Hindu sebagai agama resmi dari kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Tarumanagara, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan antara Hindu India dan Hindu Bali ada beberapa ya. Yang pertama seperti tempat ibadah. Kalau di India itu tempat ibadahnya namanya kuil. Kalau di Bali atau di Indonesia itu namanya pura. Terus juga hari raya. Kalau di hari raya di India itu ada Dipawali, ada Holi, ada Diwali, terus Durga Puja, dan juga ada Guru Purnima. Nah, sementara di Indonesia ada Galungan, Kuningan, Pagarwesi, dan tentu saja hari raya Nyepi. Nah, walaupun banyak hari raya yang berbeda, ternyata ada loh hari raya yang dirayakan secara bersama, yaitu hari raya Saraswati dan juga Siwaratri. Tentu saja waktu dan cara pelaksanaannya itu juga berbeda. Terus yang berbeda berikutnya adalah sistem kasta. Kalau di India itu ada 5 kasta yang disebut Pancawarna, yaitu Brahmana, terus kasta Ksatria, terus ada kasta Waisya, dan juga kasta Sudra. Oh ya, ada tambahannya yaitu kasta Parya. Sementara di Indonesia atau di Bali, kastanya itu hanya 4 yang disebut dengan Caturwarna, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan hanya Sudra. Parya tidak ada di Bali ini. Dan juga penerapan kasta di Bali dan di India ini cukup berbeda ya. Kalau di sana itu agak ekstrim penerapannya. Sementara di Bali ini tidak begitu mencolok perbandingan antara kasta yang lebih tinggi atau kasta yang lebih rendah. Terus perbedaan dari cara beribadahnya, seperti yang kita ketahui, kalau agama Hindu di Bali itu ibadahnya itu lebih tenang, lebih damai, lebih kalem. Sementara kalau di India itu kebalikannya, lebih ramai biasanya, lebih meriah, dan semacamnya. Terus perbedaan berikutnya yaitu yang disembah. Kalau di orang Bali atau Hindu Bali itu lebih utama menyembah konsep Tuhan yang tunggal, yaitu yang disebut dengan Sang Hyang Widi. Sementara kalau Hindu di India, walaupun mengenal juga konsep Tuhan tunggal, tapi mereka lebih mengutamakan memuja atau menyembah manifestasi-manifestasi dari Tuhan tunggal ini dalam wujudnya dewa-dewi seperti Dewa Wisnu, Siwa, Brahma, Indra, dan lain-lain.
Yang pertama yang membuat kenapa Hindu India dan Hindu di Bali itu berbeda, karena tidak ada lembaga khusus yang berwenang untuk mengatur kegiatan ibadah atau tata cara ritual dari agama Hindu. Contohnya seperti kalau Kristen Katolik kan ada lembaganya yang berwenang, itu Gereja Vatikan yang ada di Roma. Kalau di Hindu itu tidak ada yang seperti itu. Terus alasan yang kedua dan alasan yang paling utama adalah fleksibilitasnya agama Hindu. Walaupun kitabnya sama, orang Hindu Bali dan Hindu India itu kitab sucinya adalah kitab Weda, tetapi di dalam Weda sendiri tidak ada aturan yang secara spesifik untuk mengatur bagaimana tata laku beribadah dan juga tata laku ritual mereka. Jadi tidak ada aturan yang spesifik yang baku untuk mengatur bagaimana agama Hindu ini diterapkan. Kitab Weda sendiri bersifat sebagai fondasi etika untuk bagaimana umat Hindu itu menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan inilah yang menyebabkan agama Hindu jadi bisa fleksibel dan bisa bercampur dengan kebudayaan atau kepercayaan-kepercayaan di berbagai daerah. Contohnya ya di Indonesia ini, ketika agama Hindu masuk ke Nusantara, di Nusantara itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya animisme, seperti mempercayai adanya roh di dalam batu, pohon, dan sebagainya. Semua benda itu ada rohnya. Dan juga kepercayaan dinamisme, di mana seseorang itu mempercayai ada kekuatan atau energi yang secara abstrak yang menguasai atau meliputi semua isi alam semesta ini. Nah, ketika agama Hindu masuk, ternyata agama Hindu bisa berakulturasi atau bergabung, menyatu dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Tapi walaupun dilihat banyak sekali perbedaan yang sangat kontras, ternyata agama Hindu itu mempunyai kerangka yang secara umum itu diterapkan di seluruh dunia oleh umat Hindu. Nah, kerangka ini ada 3 poinnya, yaitu tatwa, susila, dan juga upacara. Tatwa itu yaitu filsafat Hindu sendiri, bagaimana mereka menjelaskan konsep karma, reinkarnasi, dan juga moksha, seperti semacam itu. Dan juga poin yang kedua yaitu susila, bagaimana agama Hindu itu diajarkan untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan dharma. Terus yang ketiga yaitu upacara, yaitu ritual-ritual untuk memuja dewa-dewi atau Tuhan Sang Yang Widi itu sendiri. Jadi selama agama Hindu dimanapun menggunakan 3 acuan kerangka ini, mereka bisa dikatakan agama Hindu. Jadi walaupun penerapannya, cara beribadahnya, terus hari rayanya itu berbeda, agama Hindu itu sama dalam 3 kerangka utama ini. Oke, sekian saja video kali ini. Semua apa yang saya bahas di konten ini sumbernya itu dari internet. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang salah, silahkan dikritik atau berikan saran di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Saya Irwan CTS Channel. Dadah.